Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kak? Semoga kakaknya lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan saya Muflihatin Nisada dengan NIM 028. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas modul 5 yaitu list dan tuple. Apa sih tuple itu? Tuple itu berisi deretan informasi yang terurut dan bisa juga terdiri dari beberapa elemen type data. Tuple itu juga kolektif, yaitu dapat menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel secara sekaligus. Tuple ini bersifat immutable, tidak bisa merubah nilai elemennya. Kemudian dipresentasikan atau direpresentasikan dengan kurung biasa. Cara pengaksesannya itu sama seperti data string, lebih ringan bila dilakukan pemrosesan data dibanding data list dan juga string. Ini bisa dilihat bahwa pengaksesannya itu sama seperti pada data string, di mana pengaksesan indeks itu data list ke-1, ini menampilkan indeks ke-1, kemudian data tuple di dalam kurung siku itu ada 8, ini menampilkan indeks ke-8, data tuple dalam kurung 1.2 itu menampilkan indeks ke-1 sampai ke indeks setelah 1 sampai akhir min 1. Kemudian data tuple min 1 ini menampilkan indeks ke akhir. Ini bisa dilihat contohnya. Nah, kita lanjutkan perbedaan list, string, dan tuple. String dan list itu bersifat mutable, nilai dan urutannya itu bisa diubah. List dan tuple itu menggunakan kurung biasa, sedangkan string dan tuple itu menggunakan kurung biasa, sedangkan list itu diawali dan diakhiri dengan kurung siku. String dan list itu digunakan pada data yang nilainya atau ketika dilakukan proses pada suatu data, datanya itu bisa diubah, mutable, sedangkan tuple itu tidak bisa diubah, datanya bersifat immutable. String, list, tuple sama-sama dipisahkan dengan tanda koma. Membernya itu sama-sama dipisahkan dengan tanda koma sebagai tanda pemisah. String, perlu diingat, string itu selalu ditandai dengan tanda petik 2 ataupun petik 1. Ini ada beberapa contoh di mana jika kita ingin mengetahui fungsi apa saja yang bisa dilakukan atau diperintahkan ke dalam string, itu kita bisa menggunakan perintah apa saja yang bisa kita lakukan di dalam list itu kita bisa menggunakan perintah dir, dimana di sini hasil outputannya yaitu ada fungsi append, ada fungsi clear, ada copy, ada count, ada extend, ada index, insert, pop, remove, reverse, dan sort. Dimana di tuple itu hanya ada 2, yaitu count dan juga index. Dimana ketika kita melakukan perintah count, seperti contoh genap.count 6, ini kita berarti ingin mengetahui jumlah member 6 yang ada di tuple itu ada berapa. Di sini pada contoh ini bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Ini bilangan 6 hanya ada 1. Kemudian ada perintah genap dan indeks 8. Ini kita memerintahkan, kita ingin mengetahui indeks ke-8 itu berapa, member ke-8 itu berada di indeks ke berapa. Di sini indeks ke-8 berada di member ke-8 berada di indeks ketiga. Kemudian list comparison itu yaitu membuat list dengan berbeda ataupun
list menggunakan satu baris ataupun membuat objek baru atau berbeda di dalam list. Itu fungsi dari list comprehension. Bisa kita lihat di sini. Kemudian kita masuki soal yang kedua, implementasi. Nah, ini list 1 kurung siku kosong, list 2 kurung siku kosong, list 3 kurung siku kosong. Kenapa? Karena ini kita gunakan untuk menampung outputannya dari hasil-hasil yang sudah kita codekan tadi, dimana list 3 ini menghasilkan ataupun menampung sebuah member dari inputan ketika kita sudah menjumlahkannya, melakukan operasi penambahan, dimana banyak satu ini kita meminta inputan dari user, kemudian for in range kita melakukan perintah perulangan dengan satu input masukkan data ke stri, ini kita melakukan indeks perulangan indeks, yaitu indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. List 1.append data 1, di mana list 1 ini nanti kita tambahkan member di belakangnya data 1. Kemudian banyak 2 ini sama. Dan ada for in range len. Nah, len di sini itu kita gunakan untuk menghasilkan outputan supaya tidak ke bawah tampilannya tapi ke kanan ataupun sebaris gitu. Lanjut. Nah, ini for errors sama, kita juga melakukan perintah perulangan 6 sama dengan i-1, ini kita sebut dengan stopping condition. Nah, tiket hari sama dengan tanggal plus 6, ini logika kita dimainkan, dimana tanggal plus 6 di modulus hari itu, maka output yang dihasilkan yaitu seperti di atas ini. Jika kita memasukkan informasi hari pertama jatuh pada hari Minggu, tanggal yang ini kita yaitu 18, maka tanggal 18 adalah hari Rabu. Kita bisa menggunakan perintah seperti ini, dimana hari itu merupakan sudah kita inputkan, kemudian hari dicari merupakan inputan dari user, tanggal juga merupakan inputan dari user. Ini sama seperti tadi soal nomor 2 tadi. Lanjut, kita membahas modul yang ke-6, yaitu fungsi. Fungsi itu merupakan sebuah wadah. Ya, bisa disemisalkan sebuah wadah untuk menampung semua kode. Jadi, semua kode yang kita buat itu bisa kita simpan ke dalam wadah tersebut, yang nantinya itu bisa kita panggil kembali jika kita membutuhkannya suatu saat. Apa sih fungsi dari fungsi itu sendiri? Nah, jadi fungsi itu memiliki sebuah keuntungan di mana yaitu mempermudah programmer ketika proses debug, ketika ada error. Nah, fungsi itu bisa mempermudah programmer untuk menemukan di mana sih masalahnya, kemudian mempermudah programmer untuk melakukan pengeditan, update code, memperkecil ukuran code. Jadi ukuran code yang semulanya tanpa menggunakan fungsi itu bisa berbaris-baris, bisa berlembar-lembar, itu dengan menggunakan code itu bisa menjadi lebih ringkas. Kemudian
mempermudah programmer juga untuk memanggil kembali suatu code jika ingin menggunakannya ulang. Fungsi sendiri itu biasanya diawali ataupun ditandai dengan def. Jadi ketika ada def itu merupakan sebuah fungsi, itu tandanya. Jenis-jenis fungsi itu ada fungsi tanpa argumen atau parameter, kemudian fungsi dengan argumen atau parameter, di mana sintaksnya ataupun pengaplikasiannya itu yaitu biasanya def, kemudian nama fungsi, kemudian buka kurung. Nah, di dalam kurung itu biasanya disebut argumen ataupun parameternya. Lanjut. Nah, fungsi tanpa return value dan juga fungsi dengan return value. Di mana return value ini itu biasanya itu ditandai dengan apa ya? Oh iya, ditandai dengan return, di mana return sendiri itu nanti nilainya itu bisa dipanggil kembali ataupun nilainya itu ketika kita menggunakan code selanjutnya itu nilainya itu bisa ditampilkan ulang atau bisa dilakukan sebuah pemrosesan lebih lanjut. Jika kita tidak menampilkan return, maka nilainya itu akan stop sampai di situ. Jika kita melakukan ingin menampilkan outputan dari code sebelumnya dan itu tanpa return, maka tidak akan bisa dijalankan. Nah, ini contoh-contohnya fungsi dengan argumen, parameter, fungsi tanpa return value, fungsi dengan return value. Bisa dilihat, kita masuk ke soal. Nah, def, read list, create. Nah, di dalam kurung ini merupakan parameter ataupun argumennya. X, kemudian ada kurung siku, dimana untuk menyimpan variabel nanti hasil outputan. For instance, create data in input, masukkan data ke stri, sama sih seperti yang tadi, dimana create list ini nanti bisa kita panggil di print yang paling bawah. Ini data create list 10 ini merupakan argumen parameter seperti ini. Ini kita disuruh untuk menampilkan bilangan prima, di mana bilangan prima itu yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan juga bilangan yang bisa dibagi dengan 1. Ini bisa dilihat. Ini juga kita disuruh untuk membuat fungsi create list, kemudian menghitung rata-rata, menjumlahkan 2 buah list. Bisa dilihat ini. Sama sih seperti yang tadi. Ini kita disuruh untuk membuat flowchart, dimana flowchartnya itu berbentuk fungsi. Jadi kalau kita tekan create list itu maka muncul data seperti ini. Create list, dimana ya create list? Nah, seperti ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kakak cepat sembuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.